Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat kepada dosen endokrinologi yaitu Ibu Dr. Elsa Yuniarti dan selanjutnya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hormon kelenjar medula adrenal. Nah, baiklah saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu ada Anissa Maharani dengan NIM 20031123 dan saya sendiri sebagai moderator Anindita Filzasani dengan NIM 20031118. Baiklah, langsung saja. Untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Anissa Maharani. Kepada Anissa Maharani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang kelenjar adrenal secara umum. Kelenjar adrenal adalah kelenjar berukuran kecil berbentuk segitiga yang terletak di atas kedua ginjal. Ini menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme, sistem kekebalan tubuh, tekanan darah, respons terhadap stres, dan fungsi penting lainnya. Kelenjar adrenal ini terdiri dari dua bagian, yakni korteks dan medula. Kelenjar adrenal juga dikenal dengan sebutan anak ginjal, karena kelenjar suprarenalis ini terletaknya berada di atas ginjal. Faktanya, manusia memiliki sepasang kelenjar adrenal. Kelenjar ini berbentuk triangular dan berukuran kira-kira sepanjang 5 cm dan lebar 3 cm. Fungsi dari kelenjar ini yaitu memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, sistem pertahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres yang penting untuk menopang kesehatan dan kualitas hidup. Selanjutnya adalah medula adrenal. Kelenjar adrenal ini disebut juga kelenjar suprarenalis karena letaknya di atas ginjal, dan kadang juga disebut kelenjar anak ginjal karena menempel pada ginjal. Secara anatomis, kelenjar adrenal dibedakan atas adrena korteks yang tersusun atas zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis, serta adrena medula yang menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Medula adrenal adalah kelenjar adrenal bagian yang menempati 20% dari kelenjar adrenal. Presentasi hormon yang dihasilkan adalah epinefrin 80% dan norepinefrin 20%. Selanjutnya adalah macam-macam kelenjar medula adrenal. Yang pertama ada sel kromafin. Sel kromafin adalah sel epiteloid besar yang terdapat berkelompok atau dalam korda pendek. Sel ini mengandung granula yang dapat terwarna dengan baik menggunakan garam kromafin. Granula akan berwarna coklat gelap jika diwarnai dengan garam kromafin, yang menandakan bahwa sel tersebut mengandung katekolamin. Katekolamin sendiri adalah transmitter yang diproduksi oleh sel postganglion sistem saraf simpatik. Selanjutnya, sel-sel ganglion simpatik. Medula adrenal mensintesis hormon dengan pengaturan sistem saraf simpatik. Hormon yang dihasilkan adalah katekolamin. Katekolamin terdiri atas epinefrin dan norepinefrin. Sumber katekolamin berasal dari sel kromafin. Mekanisme pembentukan katekolamin diatur oleh saraf preganglion simpatik dan splanchnic. Selanjutnya adalah macam-macam hormon kelenjar medula adrenal. Yang pertama ada epinefrin. Sebagai besar, orang mengenal epinefrin dengan nama lain adrenalin. Hormon ini merespon stres secara cepat dengan meningkatkan detak jantung dan mengalirkan darah ke otot dan ke otak. Ini juga meningkatkan kadar gula darah dengan membantu mengubah glikogen menjadi glukosa di hati. Glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa di hati. Selanjutnya norepinefrin. Hormon ini juga dikenal sebagai noradrenalin, hormon yang bekerja dengan epinefrin dalam merespon stres, namun ini dapat menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Hal ini mengakibatkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Maharani. Selanjutnya, materi tentang fungsi medula adrenal yang akan saya jelaskan sendiri. Yang kelima itu ada fungsi medula adrenal. Yang pertama itu ada adrenalin. Hormon adrenalin berperan dalam meningkatkan frekuensi, kekuatan, dan curah jantung, dilatasi arteri koronaria, dilatasi pembuluh darah pada
pada otot volunter, konstriksi pembuluh darah kulit, dan viscera meningkatkan tekanan darah, lalu menurunkan akibat dilatasi pembuluh darah otot, menurunkan tonus dan peristaltik usus, kontraksi sphincter, dilatasi bronkus, meningkatkan konsumsi oksigen, konversi glikogen menjadi glukosa, dan pada akhirnya meningkatkan kadar gula darah. Yang kedua itu ada noradrenalin. Noradrenalin berperan dalam meningkatkan frekuensi denyut jantung, tetapi hanya sedikit meningkatkan kekuatan dan curah jantung. Konstriksi arteri koronaria, konstriksi pembuluh darah pada otot volunter, konstriksi pembuluh darah kulit dan viscera, meningkatkan tekanan darah, menurunkan tonus dan peristaltik usus, kontraksi sphincter, dan hanya sedikit meningkatkan metabolisme glukosa. Nah, yang materi selanjutnya yang keenam itu ada katekolamin. Medula adrenal mensintesis hormon dengan peraturan sistem saraf simpatik. Hormon yang dihasilkan adalah katekolamin. Katekolamin terdiri atas epinefrin dan norepinefrin. Sumber katekolamin berasal dari kromafin. Mekanisme pembentukan katekolamin diatur oleh saraf preganglion simpatik dan splanchning. Fungsi epinefrin yaitu mengoperasikan mekanisme flight or fight untuk persiapan tubuh dari stres dan ketakutan, meningkatkan denyut dan output jantung, meningkatkan aliran darah ke organ, melepaskan glukosa dari hepar untuk pembentukan energi. Norepinefrin berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah pada saat vasokonstriksi. Selanjutnya materi ketujuh itu tentang gangguan hormon. Gangguan hormon dari ini yang pertama penyakit Addison. Penyakit Addison terjadi ketika kelenjar adrenal mengalami kerusakan sehingga tidak bisa menghasilkan kelompok hormon steroid, termasuk hormon kortisol dan aldosteron dalam jumlah yang cukup. Hormon kortisol maupun aldosteron memiliki peran yang penting bagi tubuh. Yang kedua itu ada hiperplasia adrenal kongenital. Ini adalah hiperplasia adrenal kongenita ini istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan gangguan bawaan dan turunan yang menyerang kelenjar adrenal. Orang dengan kondisi ini biasanya tidak memiliki enzim yang merangsang produksi hormon yang tepat. Yang ketiga itu ada Castleman disease atau CD. Nah, Castleman disease ini adalah penyakit limfoproliferatif yang dapat terjadi secara lokal maupun sistemik. Penegakan diagnosis baku emas dari CD ini diperoleh dari pemeriksaan histopatologis biopsi jaringan kelenjar getah bening. Nah, yang keempat itu ada primary pigmented nodular adrenocortical disease atau disebut juga PPNAD. Nah, ini adalah kondisi adrenal jinak langka yang ditandai dengan hipersekresi kortisol otonom independen ACTH yang menyebabkan sindrom Cushing meskipun manifestasinya sering disubklinis. Nah, itu sekian dari materi tentang hormon kelenjar medula adrenal. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah maupun perbuatan yang salah. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.